Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Delina akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Kelayakan Ekonomi. Perbedaan dan persamaan kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial. Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang petani sebagai pemilik. Analisis finansial diperhatikan di dalamnya adalah dari segi cash flow, yaitu perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor dengan jumlah biaya-biaya total yang dinyatakan dalam nilai sekarang untuk mengetahui kriteria kelayakan atau keuntungan suatu proyek. Hasil finansial sering juga disebut private returns. Beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam analisis finansial ialah waktu didapatkannya return sebelum pihak-pihak yang berkepentingan dalam membangun proyek kehabisan modal. Menurut Jamin Sutryono, perbedaan antara keduanya adalah yang pertama harga. Pada analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga pasar atau market price. Sedangkan pada analisis ekonomi untuk mencari tingkat profitabilitas ekonomi akan digunakan harga bayangan. Yang kedua, pajak. Pembayaran pajak dalam analisis finansial akan dikurangkan pada manfaat proyek atau dianggap sebagai biaya. Yang ketiga, subsidi. Dalam analisis finansial, subsidi pengurangan pajak, pembatasan pajak impor terhadap bahan baku dapat pula berupa sarana-sarana lainnya yang dapat dimanfaatkan proyek yang bersangkutan, akan mengurangi biaya proyek jadi menambah benefit proyek. Sedangkan pada analisis ekonomi, subsidi tidak dihitung sebagai salah satu penyebab bertambahnya keuntungan, oleh karena itu tidak dihitung. B. Shadow price atau harga bayangan. Harga bayangan adalah harga yang mewakili nilai sosial yang sesungguhnya di pasar persaingan sempurna. Harga bayangan besarannya hampir mendekati harga pasaran. Harga bayangan digunakan untuk menyesuaikan harga pasaran dari beberapa faktor produksi atau hasil produksi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan perekonomian yang bersifat dinamis dan kondisi tidak manipulasi hanya dengan mekanisme pasar. Hal ini yang menimbulkan adanya disequilibrium. Yang kedua, adanya proyek yang terlalu besar dan tersembunyi menimbulkan adanya perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar akan berpengaruh terhadap perubahan harga input dan output yang tidak terduga. Yang ketiga, penyimpangan harga yang disebabkan oleh kebijakan tarif. Harga bayangan yang sering digunakan adalah harga bayangan terhadap faktor modal, tenaga kerja, devisa, pangan, penerimaan negara yang bebas untuk dialokasikan. Sekian dari hasil makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.